Menantu Super Han San Qian. Bab 6236 Bagaimana cara pergi. Setelah mengatakan ini, Lian Hua memalingkan wajahnya. Ini adalah hal yang paling adil dan paling pantas untuk dilakukan, dan dia tidak ingin memengaruhi siapapun. Penduduk desa saling memandang dan mulai berdiskusi dengan tenang. Han San Qian tidak mendesak mereka, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekitar seperempat jam, mereka tampaknya memiliki beberapa pendapat, tetapi mereka masih saling bertukar pandang. Akhirnya, seorang penduduk desa berdiri lebih dulu. Semuanya, izinkan saya mengatakan sesuatu. Meskipun Lu Shen telah melakukan banyak hal jahat, seperti kata pepatah, jangan menilai dari penampilan, nilailah dari penampilan. Kepala desa lama telah bekerja keras untuk desa kita. Baik itu ekonomi dan mata pencaharian desa, atau keselamatan desa kita, bahkan di saat kritis ketika musuh hendak menyerang kita beberapa hari yang lalu, kepala desa lama kitalah yang memimpin kita. Untuk pergi dengan tertib. Berdasarkan hal ini, kepala desa lama telah memberikan kontribusi kepada kita. Lu Shen adalah putra satu-satunya. Saya pikir kita harus membalas budi kepala desa lama sampai batas tertentu. Lu Shen juga menyesalinya sekarang. Saya pikir, mengapa kita tidak melupakannya saja? Ucapan orang ini dengan cepat disetujui oleh banyak orang. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar memaafkan Lu Shen, setidaknya demi kepala desa lama, mereka dapat menerimanya dengan enggan. Saya pikir tidak apa-apa. Kepala desa lama bukan lagi kepala desa kita, yang berarti Lu Shen tidak bisa lagi menjadi kepala desa kita. Bagi orang seperti itu, lebih atau kurang satu tidak masalah. Semuanya, Lian Hua adalah kepala desa kita berikutnya. Demi Lian Hua, kita dapat memaafkan saudaranya sekali, tetapi harus ditunjukkan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Ya, pengunduran diri kepala desa lama membuat orang-orang yang hadir agak tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka selalu dilindungi dan diatur secara mendalam oleh kepala desa lama. Namun, hal semacam ini mungkin sulit untuk dilepaskan di masa lalu, tetapi sekarang mudah bagi mereka untuk menerimanya. Alasannya tidak lain, kebangkitan Lian Hua. Semua orang yang hadir melihat cahaya hukum yang terpancar dari Lian Hua, yang melambangkan kekuatan Lian Hua. Tentu saja, ada hal lain. Han San Qian sangat hebat, dan Lian Hua mengikuti Han San Qian untuk berlatih. Semua orang dapat melihat ini. Ada bunga teratai yang duduk di dalam formasi, yang sebenarnya setara dengan Han San Qian yang duduk di dalam formasi. Semua orang senang dengan kaki sebesar itu, dan tentu saja lebih mudah menerima masalah penggantian kepala desa lama. Lu Shen mengangkat kepalanya dengan tak percaya, dan kemudian menatap semua orang yang hadir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keadaan akan berbalik pada saat ini. Meskipun dia juga tahu bahwa itu semua karena saudara perempuan dan ayahnya, mereka dapat menyerah pada titik ini dan memberinya secercah kehidupan. Faktanya, mereka cukup baik. Berpikir kembali tentang bagaimana dia memperlakukan mereka sebelumnya, Lu Shen tidak bisa menahan tangisnya. Dia berlutut lagi, dan kemudian bersujud dengan berat. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, sangat jelas bahwa bersujud ini lebih baik daripada ribuan kata. Erhu tidak berani ceroboh sama sekali, dan dengan cepat berlutut dan bersujud. Mereka bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa arti kebaikan penduduk desa? Itu berarti hidup mereka. Kepala desa tua itu menoleh dengan terkejut dan menatap penduduk desa. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, semua orang akan melepaskan Lu Shen, yang seharusnya tidak dilepaskan, pergi karena dia. Sebagai kepala desa, dia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa penduduk desa akan membalasnya. Lian Hua juga sedikit terkejut dengan pilihan semua orang. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Lu Shen terkadang keterlaluan. Dari sudut pandangnya sendiri, sulit baginya untuk memaafkannya. Namun, semua orang. Lian Hua tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menanggapinya untuk beberapa saat. Dia hanya bisa menatap ayahnya dengan tergesa-gesa. Meskipun Han San Qian telah berubah, dan meskipun penduduk desa telah menyampaikan pendapat mereka, jelas bahwa masalah ini belum berakhir. Semuanya masih bergantung pada pendapat kepala desa lama. Dia bukan hanya kepala desa, tetapi juga kepala keluarga.
Saat ini, dialah satu-satunya yang memiliki keputusan akhir. Bab 6237, bagaimana dengan pengkhianat itu? Kepala desa tua itu tidak terburu-buru untuk berbicara selama beberapa saat. Jelas, dia tahu bahwa keputusannya sangat penting dan akan secara langsung memengaruhi hidup dan mati putranya. Setelah berpikir lama, kepala desa tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Lu Shen. Lu Shen, meskipun penduduk desa telah memilih untuk memaafkanmu secara umum, ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar telah memaafkanmu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ayah, aku mengerti bahwa penduduk desa memaafkanku hanya karena mereka mengampuni nyawaku demi ayah. Ini karena semua orang baik dan tidak ada hubungannya dengan apakah kesalahan anak itu dimaafkan atau tidak. Baguslah kamu mengerti kebenarannya. Kepala desa tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, seperti kata pepatah, bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Aku telah memutuskan untuk mengusirmu dari desa dan tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Tetapi karena semua orang bersedia menyelamatkan hidupmu, maka tidak perlu bagiku untuk membunuhmu. Namun, meskipun kamu bisa terhindar dari hukuman mati, kamu tidak bisa lolos dari kejahatan hidup. Kamu telah melakukan begitu banyak kesalahan, dan kamu masih perlu memberi semua orang penjelasan. Kepala desa tua itu benar-benar tidak bisa memaafkan Lu Shen seperti ini. Orang lain tidak mengejarnya, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu, sebagai seorang ayah, dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka yang perlu dihukum selalu perlu diberi pelajaran. Lu Shen mengerti. Tolong hukum aku, ayah. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Baiklah, kalau begitu mulai hari ini, meskipun kamu bisa tinggal di desa dan kamu masih menjadi penduduk desa di desaku, kamu tidak akan pernah bisa memegang jabatan publik di desaku. Dengan kata lain, kamu adalah penduduk desa terendah di desaku. Ya, Lu Shen mengangguk. Dari seorang penerus yang bermartabat hingga orang yang tidak akan pernah bisa menjadi kepala desa, kesenjangan posisi di antara keduanya dapat dikatakan seperti setetes air dari surga ke tanah. Secara teori, kesenjangan semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang dapat diterima oleh orang biasa. Sekarang Lu Shen dapat menerimanya dengan tenang. Sebenarnya, bagi Han Sanqian, dia sudah bisa melihat perubahan orang ini dalam arti tertentu. Tentu saja, ini tidak cukup. Ini hanya penurunan pangkat karena kesalahanmu. Ini bahkan bukan hukuman. Hukuman yang sebenarnya adalah mulai hari ini, kamu akan menjadi alat di desa. Artinya, jika seseorang membutuhkan bantuan, kamu harus segera menolongnya. Setelah membantu satu keluarga, Anda perlu membantu keluarga berikutnya. Jam kerja Anda adalah dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Hukuman ini tampaknya tidak berdarah dan tanpa rasa sakit fisik, tetapi sebenarnya, hukuman ini lebih kejam daripada hukuman lainnya. Terus terang, bahkan sapi-sapi tua di desa mungkin tidak memiliki jam kerja seperti itu. Ini hampir mengharuskan Anda bekerja dari pagi hingga malam, karena Anda tidak membantu satu orang, tetapi seluruh desa. Setiap rumah tangga hanya membutuhkan sedikit hal setiap hari, dan jika Anda bekerja sama, Anda hampir bisa sibuk selama seharian penuh. Dan ini jelas merupakan hal yang biasa. Jika ini menghadapi musim pertanian yang sibuk dengan lebih banyak pekerjaan pertanian, itu akan menjadi waktu yang paling menyiksa bagi Lu Shen. Ini benar-benar bekerja dari pagi hingga malam, dan harus bekerja untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ini bukan siksaan, tetapi sebenarnya, ini membuat orang merasa lebih putus asa dan tercekik daripada siksaan. Banyak penduduk desa mengerutkan kening setelah mendengar hukuman ini. Ini adalah anak mereka sendiri. Apakah ini sangat kejam? Tetapi sebenarnya, hanya kepala desa tua yang paling tahu. Hanya karena ini adalah putranya sendiri, hukumannya harus lebih tegas dan kejam daripada siapapun. Hanya dengan cara ini, dia dan putranya tidak akan ditikam dari belakang, dan tidak akan dikatakan sebagai keluarga yang berpihak pada keluarga lain. Karena Lu Shen sudah memiliki reputasi buruk dan telah melakukan kesalahan pada seluruh desa, menyebabkan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri akan membuat mereka lebih mudah diterima oleh semua orang di desa di masa depan. Han Sanqian tentu tahu niat kepala desa lama. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak mengganggu keputusan kepala desa lama. Dia hanya lebih bersedia menjadi penonton saat ini.
Lu Shen, hukuman di atas akan menjadi pemicumu mulai sekarang. Waktu pelaksanaannya belum dirinci. Mungkin 1 tahun atau mungkin penjara seumur hidup. Izinkan saya bertanya, apakah kamu bersedia? Bab 6238 Aku bersedia. Lu Shen menundukkan kepalanya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk dengan berat, saya bersedia. Sebenarnya, tidak punya waktu jauh lebih menyebalkan daripada punya waktu. Itu sendiri tampak seperti lubang yang tak berujung, membuat orang hampir putus asa dan tidak dapat melihat harapan apapun. Jika ada batas waktu, maka setidaknya secara relatif, orang masih dapat melihat harapan. Bagaimanapun, tidak peduli berapa tahun yang Anda miliki, setidaknya saya bisa mendapatkan 1 tahun lebih sedikit. Tetapi tidak punya waktu berarti tidak ada akhir. Anda mungkin sibuk untuk waktu yang lama, tetapi mendapati bahwa Anda baru saja memulai. Sejujurnya, Han Sanqian merasa bahwa operasi seperti itu membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar. Erhu, bagaimana dengan Anda? Erhu berkeringat deras setelah mendengar ini. Bagaimanapun, hukuman saat ini benar-benar terlalu pahit, dan dia tidak berani setuju sama sekali. Akibatnya, pertanyaan ini diajukan kepadanya, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang tidak nyaman? Erhu sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Jika dia setuju, dia harus menahan rasa sakit, tetapi jika dia tidak setuju, sudah jelas bahwa nasibnya adalah diusir dari desa. Yang lebih buruk dari sebelumnya adalah Lu Shen telah menyetujui syarat ini, yang berarti bahwa jika dia diusir, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup sendirian di luar, tetapi hanya memikirkan betapa kesepiannya dia membuatnya benar-benar menyerah. Ini benar-benar mengerikan. Setelah berpikir sejenak, Erhu menggertakkan giginya dan mengangguk dengan panik, tidak peduli betapa enggannya dia, aku juga bersedia. Mendengar bahwa keduanya setuju satu demi satu, Lian Hua juga menghela napas lega. Meskipun hukuman ayahnya memang membuat keringat, setidaknya nyawa saudaranya terselamatkan. Tentu saja, yang lebih penting, saudaranya dapat menerima hukuman ini dengan mudah, yang juga menunjukkan bahwa dia telah menyadari kesalahannya jauh di dalam hatinya. Baiklah, karena kalian berdua telah menyetujui syarat ini, maka kalian berdua harus segera berdiri. Aku juga berharap kalian berdua dapat dengan serius melaksanakan hukuman yang telah kalian terima mulai sekarang. Erhu mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu bolehkah aku bertanya kepada kepala desa tua, jika kita berdua berperilaku baik, bisakah kita mengurangi sebagian waktu di masa mendatang? Lu Shen berteriak dingin, Erhu, diamlah. Karena tidak ada batas waktu, itu wajar saja hukuman seumur hidup. Itu sudah hukuman seumur hidup, jadi mengapa waktunya harus dikurangi atau tidak? Bagi Lu Shen, karena dia sudah yakin bahwa dia harus dihukum atas kesalahannya, dia harus dengan tegas melaksanakan semua hukuman. Tawar-menawar tidak hanya membuatnya terlihat sangat rendah sekarang, tetapi juga membuat orang lain menertawakannya. Erhu dimarahi dan menutup mulutnya dengan cemas. Sialan, dia dulu memanggilku kakak dan kekasih, tetapi sekarang, dia benar-benar meninggalkanku dan memanggilku Nyonya Niu. Bukankah ini juga untuk memberi mereka kesempatan untuk mengurangi waktu keberangkatan mereka? Bagaimana mungkin pada akhirnya, semua ini menjadi salahku? Namun, dia tidak berani membantah sekarang. Tidak mungkin. Lu Shen awalnya adalah kakak laki-lakinya, dan sekarang dia masih menempati posisi moral yang tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah mengucapkan dua kata ini, Lu Shen mengkritik dan mendidiknya secara langsung. Dia bodoh. Tidak apa-apa jika dia orang baik, tetapi intinya adalah mudah untuk membangkitkan kemarahan publik. Apa akibatnya jika publik marah? Jika dia ceroboh, dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk dihukum, tetapi akan langsung diusir. Itu akan menjadi kejahatan yang nyata. Jadi, dia memilih untuk diam. Namun, tepat ketika dia sangat tertekan, kepala desa tua di sampingnya menjawab dengan sangat lugas. Tentu saja, jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan mengurangi masa hukumanmu sesuai dengan keinginanku. Namun, kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin menguranginya, itu bukan hanya keputusanku, tetapi perlu persetujuan dari mayoritas penduduk desa. Apakah kamu mengerti?
Erhu awalnya senang, lalu tertegun. Bagaimanapun, pengurangan hukuman ini memang ada, tetapi kesulitan sebenarnya juga sangat besar. Sungguh sulit bagi seluruh desa untuk menyetujuinya. Pada saat ini, sebelum Erhu sempat berbicara, orang lain berdiri. Orang ini tidak lain adalah Han Sanqian. Melihat Han Sanqian berdiri, semua orang menutup mulut mereka. Bab 6239, Masalah Hilang. Baiklah, semuanya, mari kita akhiri masalah Lu Shen dan Erhu di sini. Sudah malam, semua orang harus istirahat lebih awal, terutama kamu, Lian Hua, fondasimu belum stabil, dan kamu berani bangun dari meditasi secara pribadi, itu adalah dosa besar. Kamu akan pergi jauh ke bawah tanah bersamaku nanti. Jika ada kebocoran, aku bertanya padamu, apakah kamu bisa menanggungnya? Mendengar ini, Lian Hua segera menundukkan kepalanya. Juga, kamu sekarang dianggap sebagai masa depan desa oleh penduduk desa, yang berarti kamu memiliki banyak tanggung jawab dan kewajiban. Apakah kamu layak bagi penduduk desa untuk memaafkan saudaramu karena telah membuang-buang waktu di sini? Meskipun beberapa kata ini tampaknya mencela, itu sebenarnya tidak bermaksud menyalahkan Lian Hua sama sekali. Sebaliknya, mereka membuat semua orang tersenyum tipis. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kata-kata Han Sanqian dimaksudkan untuk menggoda dan tidak bermaksud menyalahkan. Wajah Lian Hua sedikit memerah oleh apa yang dikatakannya, dan dia sangat malu, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia dan Han Sanqian adalah satu-satunya yang paling mengenal satu sama lain, jadi jika Han Sanqian ingin mengakhiri topik dan menyesuaikan suasana, maka jelaslah bahwa dia adalah pilihan terbaik. Dia senang karena hubungan ini, dan dia juga senang bahwa Han Sanqian tidak ragu untuk mengungkapkan hubungan ini di depan begitu banyak orang. Mengerti, aku akan pergi berlatih. Setelah Lotus selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan melewati kerumunan dan berlari menuju kuburan. Namun, meskipun Lotus terlihat normal, banyak penduduk desa masih memperhatikan penampilannya yang pemalu. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok orang yang melihatnya tumbuh dewasa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya? Oh, lihat, raksasa berwajah giok yang terkenal di desa kita terkadang juga bisa pemalu. Aku selalu mengira dia hanya memiliki sisi yang galak, tetapi aku tidak menyangka dia juga memiliki sisi feminin. Kau tidak tahu ini, kan? Dulu, tidak masalah apa yang dia lakukan di depan seseorang yang disukainya, karena orang yang membuatnya gugup tidak dapat melihatnya. Tapi sekarang berbeda. Dengan guru yang luar biasa seperti Tuan Han, dia telah memperhatikannya, jadi wajar saja dia menjadi seorang gadis. Hahaha. Sekelompok orang tertawa dengan tulus. Meskipun Lian Hua patuh dan berjalan ke kuburan, proses ini masih memakan waktu, jadi dia bisa mendengar pembicaraan penduduk desa dengan jelas. Untuk sesaat, dia bahkan lebih malu, tetapi untung saja dia masuk ke dalam, kalau tidak, jika dia tetap di tempat kejadian, dia mungkin akan malu menggali tanah. Menghadapi ejekan penduduk desa, Han Sanqian sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Pertama, ini adalah ejekan orang lain, dan Han Sanqian tidak punya cara untuk membungkam orang lain. Kedua, suasananya canggung, dan Han Sanqian membutuhkan sesuatu untuk menyesuaikan suasana, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lian Hua sekarang. Poin ketiga, tentu saja, orang dengan hati nurani yang bersih tidak takut pada bayangannya sendiri. Han Sanqian hanya memiliki Su Yingxia di hatinya, dan akan selalu hanya ada Su Yingxia. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan orang lain, Han Sanqian tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Itu tidak mungkin. Jika mereka bahagia, biarkan mereka bahagia. Baiklah, kalian boleh bubar sesuka hati. Han Sanqian melirik penduduk desa lainnya. Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, semua orang dalam suasana hati yang baik. Mereka semua mengangguk dan mulai bubar perlahan. Kepala desa tua itu menghela napas dan berjalan ke arah Lu Shen dan Erhu. Setelah melihat keduanya, dia membantu mereka berdiri dari tanah. Lu Shen terus menundukkan kepalanya, dan jelas bahwa dia masih merasa bersalah. Seorang pria sejati, mengapa kalian menundukkan kepala? Tidak masalah jika kalian membuat kesalahan,
tetapi kalian harus tahu bagaimana menebusnya. Tuan Han benar. Tidak ada yang namanya anak hilang yang kembali. Jika kalian membuat kesalahan, kalian akan selalu membuat kesalahan. Carilah cara untuk menebusnya. Jika kalian bisa menebusnya, kalian bisa memulai hidup baru. Jika kalian tidak bisa menebusnya, kalian akan mati dengan cara yang pantas. Perkataan kepala desa tua itu tidak rendah hati atau menipu. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan dia sangat ulet. Bab 6240 Persiapan sebelum keberangkatan. Lu Shen mendengar kata-kata ini dan mengingatnya. Bahkan, Han Sanqian juga mengangguk setuju. Memang benar tidak ada orang yang sempurna. Benar juga jika Anda meletakkan pisau jagal, Anda akan langsung menjadi seorang Buddha. Yang salah adalah sebagian orang menggunakannya sebagai alasan, dalih, dan bahkan sebagai patokan. Akibatnya, semakin banyak orang yang salah memahami makna terdalamnya. Mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah hal yang baik, tetapi itu tidak berarti bahwa masalah akan sepenuhnya terselesaikan setelah diperbaiki. Orang yang melakukan kesalahan tetap harus bertanggung jawab dan membayar kesalahannya. Seperti yang dikatakan kepala desa tua, kesalahan ini tidak besar dan dapat diperbaiki. Maka Anda harus memperbaikinya sebanyak mungkin. Sambil berbalik dari kejahatan menjadi kebaikan, lakukan kompensasi ini. Tentu saja, ini adalah hal yang hebat. Itu benar-benar seperti apa yang disebut anak yang hilang yang kembali. Namun, jika kesalahannya cukup besar dan trauma yang ditimbulkan kepada orang lain tidak dapat diperbaiki, maka kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Anda dapat meletakkan pisau jagal dan tidak apa-apa jika orang-orang yang tidak memiliki hati nurani itu mati, sehingga akan ada satu orang yang kurang menjijikkan di dunia ini. Orang-orang yang tidak memiliki hati nurani itu harus menanggung hutang-hutang yang besar ini selama sisa hidup mereka meskipun mereka tidak dapat melunasinya. Bagaimana mereka dapat membangun diri mereka sendiri atau menjadi seorang Buddha jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk melunasinya? Han Sanqian sekarang dapat melihat bahwa kepala desa tua itu tidak bodoh dalam hal akal sehat atau tidak dapat mendidik orang. Dia hanya terlalu memanjakan putranya di masa lalu. Oleh karena itu, dia tidak dapat dipukul atau dimarahi. Sekarang dia telah sadar dan semuanya beres. Han Sanqian kembali ke kuburan. Dia berencana untuk menghabiskan sisa waktunya bersama kepala desa tua dan Lu Shen, sehingga kedua ayah dan anak itu dapat rukun satu sama lain. Untuk mengaktifkan kembali kultivasinya, Han Sanqian juga perlu memulihkan kultivasinya dan mengatur tubuhnya. Teknik Taiksu sangat mudah digunakan. Ketika Anda berada di ambang kematian atau dalam situasi putus asa, teknik ini seringkali dapat menghidupkan Anda kembali dengan darah penuh dan mekar dengan vitalitas yang besar lagi. Namun, teknik ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Yaitu, tidak peduli bagaimana ia bangkit kembali, tubuh tetaplah tubuh Han Sanqian, jadi dalam kasus pertempuran terus-menerus, daya tahan tubuh menurun drastis. Sekarang Han Sanqian, ketika tidak ada yang bisa dilakukan setelah perang, ketika keinginan untuk bertarung telah menghilang, ketika ia dapat merasakan kondisi fisiknya dengan lebih jelas dan jelas, ia akan benar-benar menemukan bahwa seluruh tubuhnya sebenarnya penuh dengan bekas luka, dan bekas luka dari semua ukuran itu cukup untuk membuat orang meringis kesakitan. Namun, hal baiknya adalah ini terjadi setelah perang, dan tidak masalah jika Anda tidak tahan. Selain itu, Anda masih memiliki batu dewa 5 elemen. Selama Anda mengaktifkannya untuk menyembuhkan diri sendiri, luka-luka kulit ini dapat dengan mudah diperbaiki. Kesulitan sebenarnya adalah luka dalam. Apakah sulit untuk melawan musuh dan menantang para pahlawan sendirian? Tentu saja sangat sulit. Tetapi jika Anda masih harus bertarung dengan luka dalam, itu bahkan lebih sulit. Tetapi Han Sanqian tidak hanya harus melakukan ini, tetapi juga bertahan lama dalam kesulitan ini, yang benar-benar terlalu sulit. Saat bertarung, hormon membuat Anda tidak peduli dengan hal-hal ini sama sekali, tetapi sebenarnya, jika Anda berpikir sedikit lebih rasional, Anda akan tahu bahwa meskipun Anda dapat bertahan dengan tekad, itu hanya akan memperburuk luka lebih jauh. Luka dalam di dalam tidak hanya tidak diobati, tetapi juga tidak terlindungi, dan bahkan akan diserang berulang kali. Secara alami,
luka dalam akan menjadi semakin serius, sampai-sampai terkadang sulit diobati. Artinya, Han Sanqian memiliki tubuh yang istimewa, yaitu, ada benda ajaib seperti batu dewa 5 elemen. Jika itu orang lain, akan sangat keren untuk menggunakan Taiksu. Dan akan sangat keren untuk menggunakannya sepanjang waktu. Namun, begitu tidak digunakan, itu akan langsung dikirim ke krematorium. Orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini, mereka juga tidak akan mampu menahan kerusakan tubuh yang begitu parah. Begitu Taiksu menghilang, begitu kemauan menghilang, rasa sakit yang parah sudah cukup untuk membuat mereka mati di tempat. Luka parah hampir dapat membunuhnya. Perawatan terus berlanjut, dan Han Sanqian juga dengan paksa menahan rasa sakit. Dia tahu betul bahwa dia harus melewati level ini, dan dia juga tahu bahwa sedikit penderitaan dan rasa sakit ini hanyalah makanan pembuka kecil. Taiksu masih perlu terus digunakan, dan frekuensinya mungkin lebih sering di masa mendatang. Waktu dia dapat bertahan dalam pertempuran akan terus diperpanjang, jadi itu hanya akan lebih menyakitkan di masa mendatang. Terutama di tempat seperti kota Fenggu, jadi dia harus belajar beradaptasi. Saat ini, pria berbaju hitam